Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan beberapa kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Tepat di depan Ka'bah, pria ini mendapatkan pelajaran berharga dari orang Afrika. Selamat menyaksikan. Suatu hari salah satu jamaah umroh asal Indonesia bertemu dengan seorang jamaah asal Afrika. Kedua jamaah tersebut beruntung bisa mendapatkan tempat yang lowong di hadapan Ka'bah. Maklumlah, biasanya tempat ini padat oleh jamaah yang ingin bersimpuh dan berdoa di depan Ka'bah. Jamaah Indonesia pun langsung bersimpuh dan memanjatkan doa di hadapan Ka'bah. Kemudian seorang pria berkulit hitam asal Afrika datang dan langsung mengambil tempat di samping kanannya. Karena kebiasaan di Indonesia ketika duduk bersebelahan, jamaah asal Indonesia pun menyalami pria tadi. Percakapan pun dimulai. Pria hitam tadi bertanya asal negaranya. Dia juga bertanya perihal kesukaan jamaah asal Indonesia yang mencium Hajar Aswad. Kenapa orang Indonesia suka sekali berusaha mencium batu Hajar Aswad? Tanya jamaah asal Afrika. Jamaah asal Indonesia pun kemudian memberikan jawaban kepadanya. Dia bilang alasan kenapa jamaah Indonesia suka mencium Hajar Aswad adalah karena kecintaannya. Ka'bah adalah rumah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW pun dulu pernah menciumnya. Mencium Hajar Aswad adalah refleksi kecintaan orang Indonesia terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Mungkin karena cinta, Ka'bah adalah rumah Tuhan dan Hajar Aswad adalah batu yang pernah dicium oleh Rasulullah, maka mencium Hajar Aswad adalah refleksi cinta orang Indonesia terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Jawab jamaah Indonesia. Percakapan pun berlanjut. Pria hitam tadi kembali melontarkan pertanyaan. Dia menanyakan tingkah laku orang Indonesia terhadap cinta Allah yang telah dianugerahkannya. Apakah orang Indonesia juga bertingkah laku seperti itu kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada mereka? Tanya dia. Jamaah asal Indonesia belum paham dengan pertanyaan tersebut. Dia pun menanyakan maksud pertanyaan si pria hitam tadi. Maksud Anda, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dianugerahkan kepada kami? Jawabnya dengan bingung. Si jamaah hitam tadi bilang, wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang bisa apa saja, seperti kepada istri, anak, dan orang tua yang masih hidup. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kalian istri, anak-anak, dan orang tua yang masih hidup, itulah wujud cinta Allah kepada kalian, katanya. Perkataan tersebut dilanjutkan dengan pernyataan mengenai kesamaan cara mencurahkan rasa kasih sayang orang Indonesia terhadap anak, istri, dan orang tua dengan usaha mereka mencium Hajar Aswad. Apakah orang-orang di Indonesia berusaha dengan keras dan gigih mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, istri, dan orang tua mereka yang masih hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka berusaha mencium Hajar Aswad? Tanyanya lagi. Jemaah asal Afrika pun menegaskan terkait refleksi cinta yang begitu dahsyat kepada batu. Jika terhadap batu saja refleksi cinta kalian begitu dahsyat, lebih lagi terhadap makhluk Allah yang telah diamanahkan kepada kalian, ucap pria hitam tadi. Sontak pernyataan pria hitam ini membuat jamaah Indonesia merasa tercekik. Dia tidak mampu berkata-kata lagi.
Apalagi ketika jamaah asal Afrika menceritakan keberhasilannya menyelesaikan gelar PhD di negeri Paman Sam. Namun pria tersebut lebih memilih pulang untuk membesarkan 6 orang anaknya agar mampu menjadi muslim yang baik. Setelah sholat subuh sebelum berpisah, jamaah asal Afrika pun memberi nasihat yang berkesan kepada jamaah Indonesia mengenai keberhasilan haji dan umroh serta terkait mabrur atau tidaknya. Dia bilang keberhasilan atau mabrur tidaknya haji ataupun umroh tidak dinilai dari seseorang menyelesaikan ritual haji umrohnya, namun dinilai pada saat kembali ke keluarga dan lingkungannya. Apakah seseorang tersebut mampu menunaikan amanah-amanah, anugerah-anugerah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya dengan bersungguh-sungguh, bersusah payah, mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai, pekerjaan, dan masyarakat. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Semoga itu bisa membuat kita lebih merefleksi diri. Apakah kita sudah cinta kepada keluarga kita daripada sekedar mencium Hajar Aswad? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar ya. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.